Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan nikmatnya kepada kita bersama, dimulai dari nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga masih dapat lagi kita berkumpul di Allah yang kita cintai ini. Salawat berpanggilan salam, berpucukkan rindu, berhasratkan kasih sayang ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahriyah yang saya hormati, Bapak Al-Ustaz dan Ibu Al-Ustazah, staf pengajar Pondok Pesantren Al-Bahriyah yang saya hormati, Ya Raisatul Muhadarah, dan tak lupa hormat saya kepada barisan muallimin dan muallimah serta adik-adik yang kami cintai. Adapun judul tausiah saya pada pagi yang berbahagia ini ialah tentang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita pergunakan zikir kepada Allah agar takwa kita kepadanya dapat semakin meningkat terus. Kita laksanakan semua yang menjadi perintahnya untuk dikerjakan sebaik-baiknya, dan kita jauhi semua yang menjadi larangannya. Kita lakukan apa saja yang dicintai oleh Allah, dan kita jauhi apa saja yang dibencinya, sehingga kita menjadi orang yang sangat beruntung, yang selalu dicintai oleh Allah dengan limpahan rahmat dan perlindungannya di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Semoga sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ada satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia, utamanya adalah umat Islam, karena pada bulan Rajab terjadi peristiwa besar yang dijalankan Rasulullah pada abad kedua silam, yaitu Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1 halaman 282 yang diturunkan di kota Mekah. Salah satu kehebatan pada Isra Mi'raj adalah di mana manusia belum mengenal ilmu pengetahuan modern. Kerja otak manusia belum begitu maju. Orang belum mengenal apa itu satelit, apa itu Apollo, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut arti bahasa, Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa ialah jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar, sehingga pada akhirnya sampailah kepada suatu tempat yang sangat tinggi, yaitu yang bernama Sidratul Muntaha. Suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimana
Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat 5 waktu sehari semalam yang utamanya umatnya umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lama kemudian di saat Nabi Muhammad dengan malaikat berjalan, tiba-tiba Nabi melihat seekor anak sapi yang keluar dari lubang batu yang kecil. Setelah keluar, badan sapi tersebut menjadi besar. Kemudian ia mengelilingi, memutar batu tersebut. Berusaha ingin masuk kembali, tapi percuma. Ia tidak bisa masuk kembali. Oleh karena itu, Nabi bertanya, "Ya Jibril, apakah artinya ini?" Lalu Jibril menjawab, "Itulah perumpamaan ucapan yang besar yang keluar dari mulut seorang pemimpin yang mengucapkan mengobrol janji-janji tapi kosong, yang kemudian omongannya tidak dapat ia tarik kembali." Orang memanggil-manggil namanya Muhammad, Muhammad. Suara itu datang dari sebelah kanan dan kemudian datang dari sebelah kiri. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, suara siapakah itu?" Lalu Jibril menjawab, "Suara yang datang dari sebelah kanan adalah orang Nasrani dan dari kiri adalah orang Yahudi." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di malam ketika saya diisrakan, saya sampai di langit ke-7. Saya melihat pemandangan yang sangat aneh. Di saat saya melihat ke atas, tiba-tiba saya melihat guntur, kilat dan petir. Lalu saya menghampiri sekelompok orang yang perut mereka besar seperti rumah yang terdapat di dalamnya ular. Ular itu berada di luar perut mereka. Lalu saya bertanya, 'Ya Jibril, siapakah mereka?' Lalu Jibril menjawab, 'Mereka adalah pemakan riba.'" Hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang kita bertanya-tanya, kenapa kita masih mau melakukan hal-hal negatif atau hal-hal yang buruk, padahal kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Coba kita koreksi, coba kita lihat apakah sholat kita itu sudah benar atau masih salah. Tidak, hal ini juga tidak kalah penting untuk kita ingat, ialah memahami makna kewajiban sholat. Artinya gimana? Dengan memperingati Isra Mi'raj, umat Islam diajak berpikir untuk memahami makna kewajiban sholat, sehingga mereka tidak meninggalkannya. Mereka juga diajak bagaimana menyelami hakikat sholat dan faedah-faedahnya, sehingga tidak menelantarkannya. Itulah sholat yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Marilah kita mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, bukan karena sesuatu yang lain, misalnya karena manusia, karena harta, karena kedudukan, dan lain sebagainya. Dan marilah kita mengerjakan sholat, karena sholat itu akan terasa berat untuk dikerjakan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Firman Allah dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan penuh sabar dan mengerjakan sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan terasa berat untuk dikerjakan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 7. Quran surah Al-Baqarah halaman 7 ayat 45 yang diturunkan di kota Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan pada bulan Rajab. Sebenarnya banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai kaum muslimin bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya, yaitu yang berupa ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan saya berceramah tadi, kita bisa mengambil manfaat yang saya bilang tadi. Jika ada kesalahan saya yang salah, saya duluan minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Yumkin hatta ilahuna akhir kalam.